Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aganggara Pratama Ditya. Saya adalah mahasiswa UTIS eh, asal UPB JJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Praktikum kali ini adalah praktikum yang kedua. Setelah sebelumnya saya sudah melakukan praktikum yang pertama. Eh, Di praktikum yang kedua ini kita diberikan sebuah soal, yaitu kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Kasusnya masih sama seperti pada praktikum yang pertama, yaitu ada 3 golongan karyawan dengan masing-masing gajinya. Kemudian ada 5 kategori lembur dengan persentase gaji lemburnya dari gaji pokok. Kemudian outputnya kita diminta untuk menghitung gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Baik, eh, langsung saja kita mulai praktikumnya untuk membuat program sederhana. Baik, eh, sebelum membuat program sederhananya, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan code editor menggunakan Visual Studio Code. Untuk membuat projectnya, kita bisa mulai dengan membuat uh, ya, direktorinya. Kita membuat folder dulu untuk project Java-nya nanti. Di sini saya sudah membuat foldernya. Kemudian tinggal kita buka di terminal, klik kanan open in terminal. Di sini saya sudah membuka terminalnya dengan direktori folder tersebut. Tinggal kita ketikkan saja code titik. Dia akan membuka aplikasi Visual Studio Code-nya di direktori atau folder yang sudah kita buat tadi. Ini sebelah kiri, panel sebelah kiri ini adalah folder yang kita sudah buat tadi. Tinggal kita tekan Ctrl Shift P, create Java project, no build tools. Kita cek lagi benar direktorinya. Kita enter, kita masukkan nama project Java-nya, yaitu praktikum 2. Enter. Dia akan membuka jendela baru. Yang jendela namanya kita close saja. Ya, jendela baru ini adalah jendela untuk project Java kita. Di sini ada file Java bawaannya, kita close saja, kita delete. Ya, di folder src ini kita buat new folder bernama com. Kemudian kita buat new folder lagi bernama ya. Jadi di dalam folder src ini ada folder com, di dalam folder com ada folder praktikum 2. Nah, di folder praktikum 2 ini saya akan membuat new file. Kita akan membuat file Java-nya.
dia akan secara otomatis membuat kerangka kelasnya dan mendefinisikan package-nya. Jadi package program di baris pertama ini dia akan menyatakan di mana letak file Java kita, yaitu ada di dalam folder praktikum 2. Praktikum 2 ini ada di dalam folder com begitu. Kemudian ini adalah deklarasi kelas mainnya. Usahakan nama kelas kita sama dengan nama file Java kita. Jadi kalau nama file Java kita main dengan M yang besar, huruf M yang kapital, kemudian nama kelas kita juga main, jadi sama. Kita buat metode mainnya dulu. Kita akan coba mengetes terlebih dahulu project Java ini dengan program yang sederhana, yaitu kita akan melakukan print out. Ini kita run saja. Ya, berhasil ya. Berhasil untuk melakukan print out. Jadi setelah ini kita bisa melakukan pembuatan program sederhana dari soal praktikum kita. Baik, selanjutnya adalah kita hapus dulu baris ini. Kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang ada dari soal tersebut. Di sini saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Jadi ada 3 golongan karyawan, golongan A, golongan B, dan golongan C. Itu semuanya bervariabel integer. Jadi variabel integer ini menandakan bahwa golongan A, golongan B, dan golongan C nanti akan berbilangan bulat, jadi antara 0 sampai 9. Selanjutnya untuk kategori lemburnya, dari lembur 1 sampai lembur 5 saya menggunakan float. Data type float ini digunakan untuk angka desimal dengan koma. Jadi untuk lemburnya di soalnya diberikan persentase seperti ini. Ini saya jadikan bilangan pecahan atau bilangan koma. Misalnya ada variabel hitung lembur 1 hingga 5 dan jumlah penghasilan. Setelah kita mendeklarasikan
variabelnya kita bisa assignment variabel tersebut. Jadi mengisi variabel-variabel tersebut dengan nilai-nilai yang diberikan di dalam soal. Jadi kita mulai saja untuk assignment variabelnya. Ya, baris program-program ini adalah assignment nilai ke dalam variabel-variabel masing-masing. Jadi untuk variabel A nilainya adalah 5 juta, variabel B nilainya 6,5 juta, dan variabel C nilainya 9,5 juta atau 9.500.000. Kemudian untuk kategori lemburnya, lembur 1 adalah 0,3 F. F di sini menandakan bahwa dia adalah bilangan float. Jadi 0,3 F ini sama dengan 30%. Dan lembur 2 0,32 F sama dengan 32%, begitu seterusnya hingga lembur 5 0,38 F adalah 38%. Setelah melakukan deklarasi variabel dan variabel assignment, di sini saya akan menggunakan inputan. Jadi saya akan menanyakan kepada pengguna tentang golongan apakah dia, maksudnya karyawan yang termasuk golongan A, B, atau C. Untuk mendapatkan inputan dari pengguna, kita menggunakan scanner. Jadi kita import dulu. Baris program ini digunakan untuk mengimport salah satu kelas di Java, yaitu namanya scanner. Scanner digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna. Di sini ketikkan saja program di sini adalah ibaratnya seperti untuk kita setup scannernya. Kita membuat objek dari scanner tersebut dan kita namai objeknya sebagai user input. Baris program di sini adalah saya akan menanyakan kepada pengguna golongan apakah dia, maksudnya golongan karyawan apakah dia, apakah golongan A, golongan B, atau golongan C. Kemudian kita buat satu variabel lagi bernama golongan bertipe data string. Kemudian kita minta user input
Baik, setelah kita meminta user input, program di sini artinya adalah kita meminta user input dan masukan dari user tersebut di to uppercase, artinya ketika user input menggunakan masukan misal golongan A, tapi user memasukkannya adalah huruf A kecil. Kemudian dengan program ini, dengan perintah ini, masukan dari user tersebut akan dijadikan A besar. Baik, langkah selanjutnya adalah kita memasuki tahap pengkondisian atau if statement. Kita buat dulu if statementnya. Baik, kurang lebihnya seperti ini baris pengkondisian if kita, jadi statement if kita. Pertama-tama saya akan menanyakan kepada pengguna apakah pengguna tersebut termasuk golongan A, B, atau C. Jika pengguna menginputkan A, maka saya akan menanyakan lagi, masukkan jumlah lembur Anda. Jadi di sini saya akan menanyakan kategori lemburnya. Tekan 1 jika lembur adalah 1 jam, tekan 2 jika lembur adalah 2 jam, begitu seterusnya hingga kategori lembur 5 jam atau lebih. Selanjutnya memasuki pengkondisian if lagi. Jika lembur sama dengan 1, artinya jika input dari pengguna sama dengan 1, atau jika pengguna menekan angka 1, maka dia akan memasuki sebuah proses penghitungan lemburnya. Jadi variabel hitung lembur 1 ini adalah golongan karyawannya, dalam hal ini golongan A, karena di dalam ini adalah masih golongan A ya. Jadi kita masih menghitung golongan A. Golongan A dikali dengan lembur 1, yaitu 0,3. Jadi kalau di sini artinya golongan A nilainya adalah 5 juta dikali dengan 0,3 gitu.
Kemudian perintah in di sini adalah kita mengcasting perhitungan ini karena perhitungan ini nilainya masih float. Kita casting ke integer, kemudian hitung lembur 1 ini akan menjadi integer. Jika tidak di casting, dia akan error. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah penghasilan dari karyawan tersebut, yaitu gaji pokoknya, yaitu untuk golongan A adalah 5 juta ditambah dengan perhitungan lemburnya. Dalam hal ini 5 juta dikali 0,3. Begitu. Untuk selanjutnya adalah pengkondisian lagi menggunakan else if. Jika pengguna atau user menekan tombol 2, maka dilakukan perhitungan lagi seperti tadi dengan menggunakan variabel lembur 2, yaitu kategori lembur yang kedua dengan nilai 0,32 atau 32%. Begitu selanjutnya menggunakan else if lagi untuk lembur kategori 3, lembur kategori 4, lembur kategori 5, dan yang terakhir menggunakan else, yaitu jika inputan dari pengguna di luar dari 5 kategori tadi, yaitu jika pengguna menekan tombol di luar dari angka 1 sampai 5, misalnya 6 atau yang lainnya, maka program akan menampilkan kalimat jumlah lembur tidak valid, menandakan bahwa pengguna memasukkan inputan yang tidak valid, tidak sesuai dengan yang ada di sini. Ya, proses ini diulangi lagi untuk kategori B dan kategori C. Ya, setelah kita membuat perhitungan lembur dan perhitungan jumlah penghasilan, maka kita tampilkan jumlah penghasilan, maksudnya kita tampilkan hasil dari perhitungan jumlah penghasilan tersebut. Proses tersebut diulangi lagi untuk golongan B dan golongan C. Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Jadi jika tadi golongan A, maka ini semua masuk menggunakan variabel golongan A atau gol A. Jika dia golongan B, maka variabel yang digunakan adalah golongan B. Jika dia golongan C, maka variabel yang digunakan adalah golongan C. Begitu kurang lebihnya. Baik, programnya sudah selesai. Kita coba run saja, apakah ada error atau tidak. Kita run. Baik, di sini kita ditanyakan masukkan golongan karyawan Anda. Misal saya menggunakan
Misal saya termasuk golongan C. Nah, ditanyakan lagi, masukkan jumlah lembur Anda. Misal di sini saya lembur 3 jam. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi kalau kita menggunakan kalkulator ya, jadi untuk golongan C 9.500.000 dikali dengan kategori lemburnya, saya lembur 3 jam berarti 34%. 34% atau 0,34. Ya, ini adalah uang lembur saya yang kemudian akan ditambahkan dengan gaji pokok saya. Karena saya golongan C, berarti gaji pokok saya 9.500.000. Ya, hasilnya adalah seperti berikut: 12.730.000. Di sini hasilnya 12.730.000 rupiah. Jadi perhitungannya sesuai, berarti program kita berhasil untuk menghitung gaji pokok ditambah dengan uang lembur. Baik, kurang lebih seperti itu programnya. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.